Curhat dong Pak Ustadz. Iya, silahkan Ibu. Saya mau curhat. Oke. Saya kan punya keponakan. Oke. Dulunya cinta sekali sama-sama cinta. Sama suami istrinya. Oke. Tapi setelah suaminya sakit, depresi, sekarang istrinya nggak peduli lagi, malah dipulangkan ke orang tuanya. Ya. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Berarti si perempuan yang tidak mau lagi sama si laki-laki, Ya. karena si laki-laki Depresi. sakit gitu ya. Yang pertama, subhanallah, kita doakan dulu mudah-mudahan beliau lekas sembuh, lekas sehat, supaya bisa menafkahi lagi keluarganya dengan sempurna, menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami. Sudah punya anak ya? Udah Punya anak. Sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang Depresinya suami. kenapa, Bu? masalah faktor ekonomi. Oh, faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, kita doakan juga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Amin taala. ya rabbal alamin. Yang ketiga, memang seorang perempuan itu punya hak memang Ibu. Jadi kita tidak boleh juga ngejudge orang kalau ada perempuan mungkin yang melepaskan diri dari suaminya. Lalu kita ngejudge, dasar waktu sehat aja dia sayang-sayang suaminya, sekarang sakit dia tinggalkan. Kita tidak boleh juga melihat kulitnya saja lalu kita mengadili orang. Kita tidak tahu betapa mungkin ada yang dirasakan, ya mungkin dia tidak bisa lagi untuk mempertahankannya. Tapi kalau ada perempuan yang meninggalkan seorang laki-laki tanpa uzur syar'i, ini kan membuat memang Allah murka. Walaupun Allah halalkan, tapi Allah itu murka atau Allah itu marah terhadap perempuan yang seperti ini. Kalau dia meninggalkan suaminya tanpa udzur syar'i, tidak ada alasan syariat yang memperbolehkannya, maka bergetar arasnya Allah, saking menunjukkan bahwa Allah itu murka terhadap hal-hal yang demikian, meskipun Allah halalkan. Apalagi subhanallah, Allah juga sangat-sangat murka terhadap orang yang terzalimi, lalu orang tersebut tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudahlah depresi, lalu dia ditinggalkan istrinya, lalu dia terhimpit masalah ekonomi. Subhanallah, itu Allah sangat dekat dengan orang yang seperti ini. Artinya murkanya Allah double di sini. Kalau seandainya sang perempuan meninggalkan tanpa alasan syar'i. Oh, sudah ditinggalkan, Bu? Sudah Ya. pisah? Belum, masih bisa ranjang, nambang dawa gitulah. Apa? Apa? Nambang dawa, Bandawa. Abang doa apa? Ya bisa ranjang. belum cerai ya, belum cerai. Cerai, cuma dia nggak tahan bersamanya. Oh, berarti masih satu rumah cuma bisa ranjang. Ya, enggak bisa rumah, dikembalikan sama orang tuanya, suaminya, Si perempuan yang mengembalikan si suami. saudaranya, iya. Loh, kok bisa? Emang rumah siapa, Bu? Rumah itu orang tuanya. Rumah istrinya. Ya. Oh, biasanya emang laki-laki yang memulangkan istrinya. Lah ini istrinya yang memulangkan. Dikembalikan kepada orang tuanya, yang suami. Si suami yang dikembalikan ke orang tuanya. Gimana kalau kayak gitu, Ustaz? Ya tidak bisa lah, tetap suami yang memulangkan istrinya. Kalau istri yang memulangkan suaminya berarti memang rumahnya si istri. Nah. Rumah orang tuanya si istri kan? Oh ya, berarti emang haknya si orang tuanya juga itu. Gitu. Maka subhanallah, sekali lagi, kadangkala kalau penyakit fisik orang kuat menghadapi, tapi kalau penyakit mental, Bu, itu kadangkala orang tidak kuat mendampingi. Sehingga orang kalau berangkat ke psikolog nih, kan biasanya kalau penyakit mental itu ke psikolog. Kalau nggak mempan ke psikolog, dia pergi ke psikiater. Tahu nggak, Bu, orang kalau pergi ke psikolog itu gimana? Orang kalau pergi ke psikolog dan psikiater, yang dinasehati bukan orang sakitnya. Yang dinasehati itu orang yang menemaninya. Kadangkala misalnya si suami kena penyakit mental, yang dinasehati sama psikolognya adalah istrinya. Ibu sabar ya, Bu ya. Ibu harus hadapi dengan begini. Kalau ada orang kena penyakit mental, yang disabar-sabarin bukan yang sedang sakit, yang disabar-sabarin orang yang mendampinginya. Mungkin si istri itu udah nggak kuat lagi mungkin karena Bawel sekali. Apa? Bawel. Istrinya bawel. Oh, waduh. Jadi istrinya nggak ada ikhtiar apapun untuk membantu suaminya mungkin dari... Nggak peduli kalau diberi nasihat. Ya, beda-beda memang manusia, Bu. Cuma kita sebagai orang lain, sebagai orang di luar itu tidak boleh menjadi hakim juga untuknya, karena kita tidak tahu apa yang dilaluinya. Kita doakan saja. Kesimpulannya adalah, jikalau seorang perempuan sudah tidak dinafkahi secara lahir, tidak dinafkahi juga secara batin tadi karena penyakit mental ya, subhanallah,
kemudian dia tidak ridho dengan hal tersebut, tadi sudah disampaikan Ustaz Maulana di segmen awal, maka dia boleh menggugat suaminya ke pengadilan, lalu pengadilan yang menjatuhkan perpisahan mereka. Walaupun istrinya nggak mau bantu nggak masalah jadinya. Enggak masalah, karena memang dia tidak punya kewajiban akan hal tersebut. Tapi kalau dia membantunya, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Karena sesungguhnya pernikahan itu cuma cari pahala doang sebenarnya. Masya Allah.